Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya kembali kedatangan servisan Oppo F1s, yang mana pada handphone ini mengalami kerusakannya di sentuh atau di touchscreen-nya ya teman-teman. Dan kerusakannya pun ini tidak keseluruhan ya, hanya di sebagian saja, yaitu pada pojok sebelah kanan bawah ini ya teman-teman. Saat saya sentuh itu tidak berfungsi untuk membuka kunci pola pada handphone ini. Oke, permasalahan pada handphone seperti ini biasanya ya terkena benturan atau terjatuh, tetapi pada handphone ini tidak mengalami keretakan atau pecah ya pada touchscreen ataupun pada LCD-nya. Baik, untuk lebih jelasnya maka kita akan bongkar saja pada handphone ini ya. Pertama-tama kita lepaskan pada slot SIM-nya. Dan di sini kita itu dulu ya teman-teman, kita buka di koper bagian bawah. Di sini terdapat beberapa baut ya teman-teman yang harus kita lepaskan sebelum kita membuka kopernya. Ini kan dilem ya, jadi kita bantu dengan sedikit cairan thinner. Oke, kita congkel seperti ini pelan-pelan. Saya gunakan sisa bekas potongan dari touchscreen tablet ya. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Kita bersihkan saja bekas lemnya, nanti kita ganti dengan yang baru. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalau untuk di bagian atas, saya ini agak sedikit kelupaan ya. Apakah kemarin saya bongkar F1s atau Oppo F1 saja ya, yang mana juga di bagian atasnya itu terdapat baut. Ini saya coba congkel-congkel, ternyata ini agak sedikit kuat ya. Saya coba tambahkan dulu ya pada premnya ini sedikit cairan thinner. Oke lah ya, sepertinya saya rasa tidak ada baut ya untuk di bagian kamera. Jadi kita coba saja untuk membongkarnya melalui bawah ya teman-teman, yaitu dengan melepaskan baut-bautnya terlebih dahulu, lalu kita congkel untuk kopernya seperti ini. Oke ya, kita coba ya teman-teman. Mohon maaf di sini saya untuk F1s, padahal kemarin baru saya bongkar ya, tapi ya itu tadi teman-teman, keseringan servis handphone itu kadang-kadang lupa ya, ternyata tidak ada baut di bagian atasnya. Oke, ini penampakan dari mesin atau papan PCB pada Oppo F1s tipe yang cukup lumayan lama ya, dan kualitasnya sangat bagus kalau menurut saya, baik dari segi kamera dan untuk mesin juga ya mantap lah ya, berada di RAM 8/64 GB, tetapi sayang untuk versi Androidnya masih tergolong rendah kalau untuk dibedakan dengan versi-versi terbaru dari Oppo. Oke, kita akan bongkar saja ya teman-teman. Oke, kita lepaskan saja ya untuk baterainya ya. Oke, dengan cara kita tarik yang berwarna hijau ya teman-teman untuk melepaskan pada baterai di
tipe-tipe handphone yang sekarang juga sama ya teman-teman, baik itu Oppo, Vivo dan yang lainnya. Itu kan baterai dilem di bagian belakangnya, jadi kita bantu dengan sedikit cairan thinner apabila kita tarik yang plastik warna hijau tidak mau terangkat. Oke, kalau sudah seperti ini kita rapikan kembali ya pada baterainya. Oke ya teman-teman, di sini ternyata saya masih kelupaan lagi ya teman-teman. Gak lihat saya teman-teman bahwa kalau untuk Oppo F1 ini untuk LCD dan juga pada sentuhnya itu tidak berada di belakang baterai seperti mana handphone yang sekarang ini ya. Ini kebetulan handphone lama ya, jadi untuk servisnya agak sedikit kelupaan. Mohon maaf ya, yang namanya juga manusia tempat lupa ya. Oke. Di sini saya putuskan untuk melepaskan LCD-nya ya teman-teman. Semoga ini masih bisa kita perbaiki. Tetapi kalau misalkan ini pun tidak bisa dibetulkan kembali pada touchscreen-nya, maka ya mau tidak mau nanti kita akan lakukan penggantian LCD. Insya Allah kalau diganti LCD kan satu set ya dengan touchscreen-nya, insya Allah akan berfungsi kembali pada handphone ini. Oke ya, saya sedikit panaskan saja. Dengan begitu semoga saja ya, setelah kita lepaskan dan kita pasangkan pada soket fleksibel touchscreen-nya, semoga saja handphonenya ini sudah bisa berfungsi kembali pada sentuhnya. Soalnya di sini tidak terlihat kalau ada keretakan atau kerusakan pada touchscreen-nya. Ini kata yang punya handphonenya ini sudah lama mengalami kerusakan seperti ini dan didiamkan di dalam lemari beberapa bulan, karena mungkin yang punya udah membeli tipe handphone pengganti, yaitu handphone yang baru lah ya. Jadi ini sudah tidak dihiraukan. Kemungkinan dia kangen dengan handphonenya yang lama ya, coba-coba lah ya dibawa ke tempat saya untuk dibetulkan. Oke, untuk cara untuk pelepasan LCD seperti biasa kita bantu dengan sedikit cairan thinner dan kita gunakan sisa bekas potongan tablet ya. Ini kalau bagi saya alat seperti ini sangat membantu ya saat kita servis, baik itu dengan manual untuk pelepasan LCD ataupun dengan bantuan blower. Juga kita gunakan sisa potongan tab ini ya. Jadi bagi kawan-kawan teknisi HP Banua yang mana kalian dulunya ya sering servis tab atau tab, baik itu tab Mitu, Advan, itu kan biasanya touchscreen-nya pecah, kita ambil ya bagian luarnya, itu kita bisa pakai untuk membantu melepaskan touchscreen seperti ini. Tidak perlu membeli teman-teman untuk alatnya ya, kita bikin sendiri saja. Oke, ini untuk pelepasan di bagian atas sedikit ada kuncian ya pada fleksibel touchscreen-nya, jadi kita harus congkel atau lepaskan saja dulu ya. Kalau agak masih lengket lemnya ya kita bantu saja kembali menggunakan blower ya. Untuk panas ya panasnya sedang saja lah ya, di 200 atau 250.
bagi kawan-kawan silahkan dikondisikan di blowernya masing-masing tentunya. Ini kalau untuk LCD dan touchscreennya masih bagus-bagus saja ya, tapi apalah ya yang menyebabkan LCD menyebabkan sentuhnya ini tidak mau berfungsi. Oke, ini sudah terlepas, tinggal kita bersihkan saja dulu lah ya, dan kita lihat-lihat. Saya lihat pada LCD-nya ini masih baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda kerusakan ya. Nah, di bagian sini juga masih tidak ada yang sobek ya teman-teman pada fleksibelnya. Oke, kita coba saja kembali ya. Sedikit penasaran dan bingung ya pada kerusakannya ini di mana. Tidak ada salahnya kita coba kembali. Apabila ini memang tidak berfungsi ya teman-teman, maka tahapan selanjutnya yaitu kita coba dengan mengganti LCD atau sentuhnya yang baru. Kalau sudah cara begini ya cara simple ya teman-teman, tidak perlu repot-repot. Tetapi ini sudah saya konfirmasi sama yang punya handphone. Saya bilang bahwa bagaimana kalau diganti saja LCD-nya dengan yang baru biar cepat selesai untuk handphonenya, dan yang punya bilang oke. Nah, berarti kan kita tinggal kerjakan penggantian LCD. Tentunya sebelum kita memasangkan, kita rapikan dulu ya bekas-bekas dari bekas dari lem yang ada pada premnya. Ini bekas dari lem yang mana cukup kuat ya. Ini handphonenya masih original loh ya, tidak pernah mengalami kerusakan sebelumnya baik pada mesin atau pada komponen yang lainnya. Ini masih perawan, tetapi ya perawannya lumayan tua lah ya, yang mana pada handphone ini kalau dipakai untuk sekarang itu ya masih eksis lah, tidak terlalu ketinggalan kalau menurut saya atau menurut di tempat wilayah saya teman-teman. Oke, tahapannya yaitu kita tinggal persiapkan penggantian LCD. Ini ada LCD Oppo F1s yang mana baru saja saya pesan dan baru datang juga ya teman-teman, di 3 hari lah ya baru nyampe ke tempat saya untuk spare part LCD-nya. Oke, ini saya pasangkan. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita lem ya teman-teman, seperti itu untuk saran dari saya teknisi HP Banua. Bagi kawan-kawan yang ingin mengganti LCD, sebaiknya dites dulu sebelum kita lakukan pemasangan LCD menggunakan lem dan segelnya kita lepaskan. Jadi apabila ada kerusakan, nanti kita mudah ya untuk meretornya kembali ke tempat kita membeli spare part. Karena yang mana kita tahu pembelian spare part itu tidak ada di tes ya. Jadi kalau bisa ya dibikin video saat kita lakukan sebagai tanda bukti juga ya teman-teman, bahwa LCD-nya bermasalah. Jadi apabila memang itu kesalahan dari kita, ya jujur saja, tidak perlu kita berbohong supaya bisa digantikan LCD-nya dengan yang baru. Jadi kalau bisa dibikin videonya ya bikin videonya dari awal kita buka. Dan di sini mantap ya teman-teman, untuk LCD-nya sudah menyala, tinggal kita tunggu pada touchscreen-nya ya teman-teman. Semoga kalau LCD ini
berfungsi atau touchscreennya ini berfungsi. Nah, ini berfungsi ya teman-teman, berarti memang kerusakannya pada touchscreennya, bukan pada komponen mesin dari Oppo F1s ini. Oke, saya rasa untuk permasalahan pada handphone ini yaitu pada touchscreen yang harus kita ganti, dan seperti itulah ya untuk jalan terbaiknya. Jadi saya rasa untuk tutorial saya kali ini hanya ini saja yang dapat saya berikan kepada kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Jaga kesehatan, selalu berdoa supaya dijauhkan dari bala musibah. Oke, saya teknisi HP Banua mengucapkan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.